Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerita dari Mas Tiar dan kedua orang sahabatnya saat mendaki ke Gunung Arjuno. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman selalu update saat channel ini upload video terbaru. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Bulan Oktober 2017, Yudistiar atau akrab dipanggil Tiar memutuskan untuk cuti kerja selama seminggu demi merenggangkan sejenak tubuhnya dari padatnya jadwal pekerjaan. Kebetulan saat itu Tiar mendapatkan tawaran mendaki dari teman lamanya. Dia terimalah tawaran tersebut dan mulai mempersiapkan segalanya. Uang, keperluan yang dibawa, dan yang paling penting adalah kondisi tubuhnya harus fit. Tak lupa Tiar meminta izin kepada orang tuanya supaya selamat-selamat dalam pendakian. So far Tiar rasa semuanya sudah dalam situasi aman terkendali, hinggalah tiba di hari Tiar dan kedua temannya berangkat untuk mendaki. Tiar sadar kalau mereka dalam posisi ganjil. Memang hampir di semua gunung ada peringatan seperti itu dan Tiar agak sedikit abai waktu itu. Karena saking kuat keinginannya untuk mendaki, makanya Tiar abaikan. Pikir Tiar, selama perjalanan pasti akan bertemu dengan pendaki yang ganjil, dan kalau digabung pas menjadi genap. Ya, semoga saja begitu. Mereka bertiga ini mendaki Arjuno via Tretes. Dari Malang naik sepeda motor menuju ke Tretes Pandaan. Karena mereka bertiga janjian ketemu langsung di depan base camp. Setelah perjalanan sekitar kurang lebih 1,5 jam, tibalah Tiar di depan base camp yang lokasinya tak jauh dari Hotel Tanjung. Di sana Tiar juga sudah bertemu dengan kedua temannya. Kala itu masih sekitar pukul 9.30 pagi dan Tiar dan teman-temannya memutuskan untuk istirahat sejenak. Kemungkinan mereka bertiga baru akan mendaki setelah azan asar. Beristirahatlah mereka sejenak di base camp sambil ngobrol-ngobrol. Tapi entah kenapa hari itu terasa sangat sepi, tak seperti biasanya. Mungkin karena sepi, Tiar lama-lama jenuh dan meminta agar mereka secepatnya melakukan pendakian siang itu juga, supaya bisa ngecamp sebelum matahari terbenam. Kedua temannya pun setuju dan setelah semua urusan selesai, berangkatlah mereka mendaki ke Gunung Arjuno. Dari base camp menuju ke pos pertama, so far alhamdulillah masih baik-baik saja. Perjalanan mereka tempuh sekitar 30 menit untuk tiba di Pet Bocor. Dari Pet Bocor, 3 orang sekawan ini memutuskan untuk istirahat sejenak sambil minum. Barulah setelah itu melanjutkan kembali perjalanan menuju ke pos 2. Medan perjalanan menuju ke Kop-Kopan ini mulai sedikit menanjak serta areanya bebatuan. Sambil setengah ngos-ngosan, mereka bertiga terus berjalan kurang lebih 3,5 jam perjalanan. Hingga tak terasa, waktu kini sudah menunjukkan pukul 16.30 sore. Sebenarnya Tiar meminta mereka supaya ngecamp saja di Kop-Kopan, tapi Ardi dan Hendy minta supaya mereka ngecamp saja di Sabana. Ya, mungkin karena lokasinya luas dan selain itu view-nya lebih bagus daripada di Kop-Kopan. Berhubung kalau naik gunung itu perlu yang namanya solidaritas dan kekompakan, akhirnya Tiar pun mengalah. Dia ikuti kemauan teman-temannya walaupun dia sendiri tahu kalau untuk tiba di Sabana itu setidaknya masih membutuhkan kurang lebih 6 jam perjalanan lagi. Sedangkan hari itu sudah mulai sore. Berjalanlah mereka menuju ke pos 3 dan dari sinilah awal mula perjalanan horor yang dialami 3 orang sekawan ini. Tiar sendiri tidak tahu apa kejadian horor yang ia alami ini ada kaitannya dengan keputusan mereka untuk mendaki dalam jumlah ganjil. Pasalnya saat setengah perjalanan menuju ke pondokan, tahu-tahu awan kabut itu mulai datang. Untungnya bukan awan kabut yang tebal. Jadi perjalanan mereka masih bisa ditempuh dengan senter yang terpasang di kepala mereka masing-masing. Walau mereka tetap harus berhati-hati dalam melangkah karena jarak pandang mereka masih sangat minim. Akan tetapi mereka tetap melanjutkan berjalan dan tidak ingin stuck dalam posisi itu. Sambil harap-harap cemas, Ardi yang berada di posisi paling depan berinisiatif untuk melakukan perhitungan untuk memastikan kalau mereka tetap utuh bertiga. Dan mulailah 3 orang ini berhitung. 1, ucap Ardi. 2, ucap Hendy. 3, teriak Tiar.
Akan tetapi setelah Tiar berteriak angka 3, tahu-tahu di belakang Tiar ada suara laki-laki yang berteriak angka 4. Sontak Tiar kaget saat itu. Tapi ia memberikan komando kepada teman-temannya untuk terus berjalan tanpa menoleh ke arah belakang. Tapi apakah berhenti sampai di angka 4? Ternyata tidak. Terus berlanjut. Ada suara perempuan yang berteriak angka 5. Lalu ada suara laki-laki yang berteriak angka 6 dan yang terakhir ada perempuan yang berteriak angka 8. Anehnya angka 7 tidak disebut. Jelas makin panik Tiar saat itu. Samar-samar Tiar melihat Hendy dan Ardi mulai nampak gusar di depan. Dengan suara setengah berteriak, Tiar pun bilang, "Jangan lupa doa sama zikir." Entah direspon atau tidak oleh kawan-kawannya itu, yang penting Tiar sudah mengingatkan. Dia lihat jam tangannya, ternyata tak terasa sudah jam 18.00 dan Tiar pun berucap dengan lirih, "Waduh, pondokan masih jauh kayaknya ini." Namun tahu-tahu di belakang ada yang menyahut, "Iya mas, masih jauh." Seketika keringat dingin mengucur deras dari tubuh Tiar waktu itu. Kakinya seperti sudah tidak kuat lagi untuk dibuat berjalan alias sudah lemas gara-gara mendengar suara laki-laki yang ada di belakangnya. Dalam hati Tiar berdoa supaya kabut ini segera menghilang dan mereka dapat kembali melihat jalan dengan jelas. Dan alhamdulillah Allah kabulkan doa Tiar malam itu. Seketika kabut itu tiba-tiba sirna dan hilang untuk sejenak. Tiar pun merasa lega, tapi Tiar masih bisa mendengar suara langkah kaki yang berjalan di belakangnya terus mengikuti dirinya. Bingung Tiar di situ. Karena langkah kaki itu bukan hanya ada satu, melainkan ada banyak sekali di belakang. Di tengah-tengah perjalanan itu, Hendy tak sengaja menoleh ke belakang karena dia ingin menawarkan rokok kepada Tiar. Tapi mata Hendy tahu-tahu terbelalak saat melihat apa yang ada di belakang Tiar. Spontan Tiar langsung menutup mulut Hendy yang mau berteriak, dan secepat mungkin membalikkan badan Hendy sambil berbisik, "Terus jalan Hen, jangan noleh lagi ke belakang dan jangan berkomentar apa-apa. Mudah-mudahan kita secepatnya tiba di pondokan. Insya Allah semuanya aman, Hen." Hendy hanya merespon dengan anggukan kepala. Tiar dapat merasakan dengan jelas getaran tubuh Hendy karena saking takutnya. Hingga tak terasa tibalah mereka di pos 3 sekitar jam 22.00. Tapi baru saja mau berhenti melangkah, ada suara yang berbisik di telinga kanan Tiar, "Terima kasih mas, kita pamit dulu." Refleks Tiar langsung menoleh ke arah belakang. Samar-samar Tiar melihat ada 4 pendaki yang berjalan ke arah lain. Tapi wujudnya lama-kelamaan memudar seperti asap dan hilang begitu saja. Langsung Tiar jatuh ke tanah setelah melihat penampakan itu. Lemas semua tubuhnya dan jantungnya waktu itu berdetak lebih cepat. Sampai-sampai Tiar sedikit kesusahan mengatur nafas. Namun beruntungnya kedua sahabatnya bisa segera mungkin menolongnya. Tiar pun berkata kepada kedua temannya itu, "Kita harus cepat sampai Sabana sebelum semakin malam, bahaya." Pernyataan Tiar juga disetujui oleh kedua temannya, apalagi Hendy. Saat itu Hendy masih belum cerita perihal apa yang dia lihat. Karena pamali kalau kita cerita sesuatu tentang apa yang terjadi di situ, tapi kitanya masih berada di tempat itu. Tiar pun juga tidak melihat dengan jelas rupa dari keempat pendaki misterius yang bersama mereka malam itu. Yang dia lihat hanyalah perawakan tubuh dari belakang mereka saja. Setelah minum dan istirahat sebentar, 3 sekawan ini kembali melanjutkan perjalanan mereka. Dengan harapan segera sampai dan bisa camp lalu dilanjut istirahat. Mereka bertiga terutama Ardi dan Hendy sudah mengeluh pundaknya sangat lelah. Sebelum tiba di Sabana, 3 sekawan ini melewati sebuah lembah yang dikenal dengan Lembah Kidang. Seketika tidak ada yang aneh dengan lembah ini. Sebenarnya pemandangan di sini sangat indah kalau dinikmati pagi atau sore hari. Namun berhubung sudah malam hari dan cahaya bulan tidak terlalu bersinar dengan terang, jadi keindahannya tidak terlalu nampak. Akan tetapi ada satu titik yang membuat 3 sekawan ini sempat terdiam sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk lari sekencang mungkin. Masalahnya mereka melihat sebuah pocong dengan wujud yang sangat hancur. Awalnya nggak kelihatan jelas kalau itu sebuah pocong. Karena mereka bertiga awalnya justru melihat ada 4 ekor kijang dengan wujud yang sangat aneh. Tanduk dari kijang itu berwarna emas dan menyala dalam kegelapan. Wallahualam, mereka sendiri yang melihat itu juga terkaget-kaget. Gak tahu kalau di lembah itu ternyata masih ada kijangnya. Dulunya lembah ini memang terkenal banyak sekali kijang liarnya. Namun berhubung banyaknya perburuan dan perlahan-lahan kijang di lembah itu sirna atau hilang satu-satu. Akhirnya lembah itu sudah tidak nampak kijang berkeliaran di sana.
Dan lembah itu akhirnya dinamai dengan lembah Kidang, tapi nggak ada kijangnya sama sekali. Antara beneran sudah tidak ada atau sebenarnya masih ada tapi tersembunyi. Tapi anehnya, bentuk tanduk mereka berbeda. Tidak sama seperti tanduk-tanduk kijang pada umumnya. Mereka sempat terfikir kalau itu merupakan kijang jelmaan. Tapi lagi-lagi keanehan terjadi kepada mereka. Sudah tahu ada yang aneh dengan kijang itu, bukannya mereka pergi, yang ada tubuh mereka malah dibuat seolah-olah tak berpikir untuk pergi dari situ. Justru semakin sibuk mengamati kijang-kijang aneh tersebut. Tak lama kemudian kijang-kijang itu berlarian ke segala arah sambil menimbulkan suara yang seolah-olah kijang-kijang itu sedang dalam ketakutan saat melihat sesuatu. Dan benar saja, tahu-tahu tak lama kemudian muncul seperti sosok pocong yang sangat tinggi. Bahkan tingginya itu melebihi pohon-pohon yang ada di lembah itu. Pertama-tama mereka bertiga tidak bisa melihat dengan jelas karena posisinya yang jauh dan kondisi di sekitar situ sangat gelap gulita. Semakin sosok itu melompat maju dan lama-kelamaan wujud dari sosok itu mulai kelihatan dengan jelas. Wajahnya hancur seperti bekas kena luka bakar. Epiknya lagi saat sosok itu keluar dari area pepohonan, tiba-tiba ada banyak sekali jumlah pocong-pocong kecil dengan wujud yang hampir sama. Jumlahnya sangat banyak sekali. Mereka bertiga yang melihat dari kejauhan tahu-tahu terdiam begitu saja. Entah antara saking takutnya atau ada sesuatu yang lain. Tiar dan teman-temannya juga tidak tahu sampai sekarang. Tahu-tahu tubuh mereka kaku begitu saja dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Saat pocong-pocong itu mulai setengah mendekat, tiga sekawan ini langsung berpikir keras agar supaya mereka bisa bergerak kembali. Dan beruntungnya mereka pun berhasil bergerak dan langsung berlari menyusuri jalan supaya secepat mungkin tiba di sabana. Dan tepat jam 12 malam mereka bertiga pun tiba di sabana. Secepat mungkin mereka menggelar tenda dan langsung beristirahat. Sekitar hampir mendekati tengah malam mereka pun selesai dan langsung masuk ke dalam tenda untuk istirahat. Ada perasaan lega, takut, dan panik. Yang mereka khawatirkan adalah sosok pocong-pocong tadi tahu di mana posisi mereka ngecamp sekarang. Langsung mereka bertiga pun tidur dan melupakan kejadian-kejadian aneh malam itu. Namun sekitar jam 3 subuh, Hendy ini keluar tenda karena ia kebelet buang air kecil. Dia coba bangunkan kedua temannya ini, tapi sangat sulit dibangunkan. Akhirnya Hendy memutuskan untuk buang air kecil sendiri. Sambil membawa senter tangan, Hendy berjalan menembus dinginnya angin malam itu. Suasana sekitar nampak hening dan sepi. Tidak ada pendaki lain di situ selain hanya mereka bertiga. Sebenarnya Hendy sendiri takut, tapi ia tetap memberanikan diri. Sambil mengamati yang ada di sekitarnya, Hendy ini mendengar ada suara aneh yang bergerak dari salah satu pohon. Pohon itu terletak di paling ujung. Entah kenapa perasaan Hendy tergugah untuk berjalan ke arah pohon itu, seolah dia penasaran apa yang sebenarnya ada di sana. Hendy masih terus berjalan menghampiri sumber suara itu. Semakin dia mendekat, suara itu kian makin jelas terdengar. Hendy sebenarnya panik. Akan tetapi langkah kakinya seolah tidak bisa dia suruh diam. Kini posisi Hendy kian mendekat dengan pohon itu. Campur aduk perasaan yang ada di dalam hati Hendy. Karena kurang beberapa langkah lagi, Hendy sudah benar-benar bisa menjangkau pohon itu. Dan benar saja, saat Hendy memegang pohon itu dan spontan melihat ke arah belakang pohonnya, ternyata di situ tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Tetapi Hendy melihat ada bekas dedaunan yang seperti disapu ke segala arah oleh seseorang. Pasalnya hanya daun-daun yang ada di belakang pohon itu yang nampak berantakan. Yang lainnya nampak biasa saja. Hendy yang pada saat itu sudah benar-benar tidak bisa menahan lagi rasa kebeletnya, kencinglah Hendy di balik pohon itu. Namun saat enak-enak lagi kencing, tahu-tahu di pohon itu muncul sebuah wajah yang sangat hancur. Bola mata sebelah kanannya hampir terlepas. Wajah itu tidak memiliki hidung dan penampakannya persis seperti korban yang hangus terbakar. Hendy yang tidak bisa menahan teriakannya akhirnya berteriak dan berlari sambil ketakutan. Sampai-sampai dia menjatuhkan senternya, membuatnya harus berlarian ke tengah sabana dalam kondisi yang sangat gelap. Sepanjang dia berlari, Hendy tak ada hentinya berteriak dan menangis. Tiba-tiba Hendy yang berlari sambil melihat ke arah belakang dan tak fokus dengan apa yang ada di depannya, tahu-tahu menabrak seseorang. Saking kerasnya tabrakan Hendy dengan pemilik tubuh itu membuat Hendy terjatuh ke tanah. Suara Hendy tak lagi teriak minta tolong, melainkan terfokus dengan tubuh yang dia tabrak. Hendy mengamati dari bawah dan dia melihat ada sepasang kaki yang memakai sepatu gunung.
Akan tetapi ketika mata Hendy semakin melihat ke arah atas hingga berhasil melihat wajahnya, Hendy terkejut bukan main. Masalahnya sosok yang dia lihat itu adalah sosok pria yang ia lihat selama perjalanan berdiri di belakang Tiar tadi. Dan yang membuat Hendy terkejut adalah wujud dari sosok itu, hingga berhasil membuat Hendy pingsan di tengah-tengah sabana subuh itu. Tiar dan Ardi yang terbangun gara-gara mendengar suara teriakan Hendy, tahu-tahu suara Hendy hilang tak terdengar lagi. Sontak mereka berdua mulai panik. Mereka berdua langsung keluar tenda dan mulai menyusuri sabana sembari teriak memanggil nama Hendy. Sayangnya tak ada sahutan sama sekali. Dengan berteman senter kecil yang tersisa, mereka terus berjalan berdua. Tak terasa kaki Ardi tiba-tiba tersandung oleh sesuatu dan hampir membuatnya terjatuh. Dan saat Ardi senter ke arah bawah, ternyata di situ ada sepasang sepatu pendaki yang entah milik siapa. Anehnya sepatu itu kotor dan hampir setengah rusak, serta ada beberapa bekas goresan yang sobek. Selain itu juga ada beberapa bercak darah mengering di bagian belakang kakinya. Waktu Ardi menyorotkan senternya ke bagian bawah sekitar sepatu tersebut, barulah di situ Ardi menemukan tubuh Hendy yang pingsan seorang diri. Buru-buru mereka angkat tubuh Hendy dan mereka bawa kembali menuju tenda, membuat Ardi lupa dengan sebuah sepatu aneh temuannya tadi, yang tentunya entah milik siapa. Namun yang jelas bukan milik salah satu dari mereka bertiga. Ardi sendiri juga tidak bisa memastikan sepatu siapa itu, karena saat itu Ardi tidak membawanya dan hanya dibiarkan pada tempatnya setelah ia amati sejenak. Hendy yang perlahan-lahan mulai sadar tiba-tiba menjadi ketakutan dan bersikeras untuk minta turun. Ardi dan Tiar coba bertanya alasan Hendy minta turun saat itu, tapi Hendy tidak menjawab sama sekali dan hanya sibuk memaksa mereka berdua untuk ikut turun saja. Dirasa Hendy sudah mulai terlihat aneh, Tiar dan Ardi pun mencoba memaklumi hal tersebut. Kedua orang ini langsung mengajak Hendy untuk beristirahat kembali, setidaknya menunggu sampai matahari terbit. Nanti keputusan keduanya akan ditentukan kembali, mau turun atau tetap melanjutkan pendakian sampai ke puncak. Dan akhirnya mereka bertiga pun tertidur kembali. Namun baru saja memejamkan mata, tahu-tahu mereka bertiga mendengar gelak tawa dan suara orang ngobrol dari luar tenda. Harap-harap cemas sebenarnya mereka saat itu, tapi Tiar memberanikan diri untuk keluar tenda guna melihat apa yang ada di luar. Waktu Tiar keluar tenda, ternyata dia melihat ada beberapa pendaki yang sepertinya baru datang. Pendaki-pendaki ini melihat ke arah Tiar dengan pandangan yang sangat aneh. Soalnya Tiar tahu-tahu keluar tenda sambil ngos-ngosan, di saat mereka semuanya sedang duduk beristirahat di sekitaran tenda mereka. Salah satu pendaki yang baru datang ini pun bertanya, "Ada apa, Mas?" Tiar yang merasa kalau itu beneran manusia akhirnya bernafas dengan lega dan menangis, dibarengi dengan keluarnya kedua teman Tiar dari dalam tenda. Makin heran pendaki-pendaki ini melihat mereka bertiga dan sepertinya orang-orang ini paham dengan apa yang terjadi kepada mereka bertiga. "Sudah Mas, jangan nangis. Besok-besok kalau mendaki jangan ganjil lagi. Sudah kesini, ayo ngopi bareng," ucap salah satu pendaki laki-laki yang lain. Akhirnya Ardi, Tiar, dan Hendy join ngopi berempat bareng pendaki itu. Hendy di situ melihat sepertinya nggak asing dengan wajah-wajah pendaki ini, terutama seorang laki-laki yang menawari mereka ngopi bareng. Jadi pendakinya itu 2 orang cowok dan 2 orang cewek. Sepintas Hendy pernah melihat keempat pendaki tersebut, karena bagi Hendy wajah mereka berempat sangat familiar. Namun Hendy mencoba melupakan hal itu dan akhirnya mereka ngopi-ngopi bareng sambil menikmati suasana, membuat 3 sekawan ini lupa dengan ketakutan yang mereka alami. Karena saking asiknya suasana, mereka bertiga ini tidak fokus dengan keanehan dari keempat pendaki yang baru datang itu. Masalahnya mereka bertiga tidak menggelar tenda satupun untuk beristirahat. Bahkan keempat pendaki ini hanya membawa tas kecil, seolah tak ada persiapan untuk ngecamp. Tapi 3 sekawan ini awalnya belum sadar karena saking asiknya obrolan mereka. Namun tak lama kemudian 3 sekawan ini mendadak menjadi ngantuk. Padahal sudah minum kopi segelas sampai habis dan saat itu juga sudah jam 4 subuh. Dan yang lebih anehnya lagi, mereka itu langsung tertidur di tempat. Semacam seperti terkena obat bius, langsung tidur dan tergeletak begitu saja. Mereka bertiga pun akhirnya bangun sekitar jam 3 sore. Ada 8 orang pendaki yang baru tiba di Lembah Kidang dan melihat mereka bertiga tidur tergeletak di tengah-tengah Lembah Kidang. Malah sempat dikira mabuk dan bahkan ada yang mengira mereka sudah meninggal dunia. Tak taunya cuma tertidur biasa. Saat dibangunkan oleh salah satu pendaki, 3 sekawan ini malah lebih bingung lagi.
Seingat mereka semalam, mereka sedang ngopi bersama keempat orang pendaki itu di dekat tenda mereka. Tapi kenapa posisi mereka malah bergeser jauh dari tenda? Tenda mereka dengan lembah kidang ini jaraknya lumayan jauh. Dan ketika mereka kembali ke tenda, mereka tidak mendapati ada tenda siapapun di sana selain tenda milik mereka bertiga. Merasa ada yang aneh dengan 3 sekawan ini, akhirnya ke-8 pendaki yang baru sampai meminta mereka untuk bersih-bersih dan mengajak mereka untuk makan bersama. Karena 8 pendaki ini sudah paham apa yang dialami dengan 3 sekawan itu. Salah satu dari mereka yang bernama Mas Doni pun berpesan, "Besok-besok kalau naik gunung lagi dan ketemu sama pendaki lain, jangan lupa lihat di atas bibirnya. Ada lekuknya kayak kita apa enggak? Kalau enggak ada, berarti itu tandanya tiang alus." Ucapnya sembari menggelar tenda di samping tenda mereka. Barulah di situ Hendy menyadari bahwa keanehan yang ia lihat semalam itu adalah benar. Karena keempat pendaki semalam adalah pendaki-pendaki yang dia lihat saat perjalanan menuju ke pondokan, yang berdiri tepat di belakang tiar, hanya saja dengan wujud yang berbeda. Kalau semalam berwujud manusia, tapi yang pertama kali Hendy lihat itu wujudnya sangat menyeramkan. Wajahnya begitu pucat, matanya semuanya hitam, kulitnya putih keabu-abuan, mulut dan giginya pun hitam, serta banyak sekali urat-urat yang keluar dari wajah mereka. Dan yang paling seram adalah semacam tulisan aksara Jawa yang entah bacanya seperti apa tertulis di jidat mereka. Hendy paling jelas melihat itu di wujud sosok laki-laki yang saat itu berdiri tepat di belakang tiar. Dari situlah mereka akhirnya menerima tawaran pendaki yang baru saja datang untuk join bareng. Tujuannya supaya ada yang melindungi dan menemani mereka, andai sosok-sosok pendaki misterius itu datang kembali. Dan semenjak bertemu dengan ke-8 orang pendaki ini, mereka bertiga merasa sangat aman dan tidak lagi mendapatkan gangguan yang aneh-aneh dari sosok-sosok itu. Bahkan keesokan paginya, mereka mendaki bersama sampai puncak dan sempat foto-foto bersama. Setelah puas foto-foto di puncak, mereka semua putuskan untuk turun dan beristirahat di tenda masing-masing. Hingga sekitar jam 19.00, 3 sekawan ini bangun karena lapar dan berniat untuk bikin Indomie di luar tenda. Tapi 3 sekawan ini merasa aneh karena mereka tidak mendengar ada suara siapapun di luar tenda mereka. Pikir mereka, apakah para pendaki itu masih pada tertidur? Akhirnya mereka pun keluar sambil membawa sejumlah peralatan untuk membuat mie instan. Dan setelah mereka bertiga keluar dari tenda, tenda-tenda milik ke-8 orang pendaki itu hilang tak berbekas sama sekali. Hilang begitu saja tanpa jejak. Awalnya mereka berpikir apa ke-8 pendaki tadi sudah turun duluan, tapi kenapa tidak bareng dengan mereka? Padahal sudah janjian sejak kemarin sore. Melihat hal itu, pikiran mereka sudah kemana-mana dan berasa ingin cepat-cepat pulang saja. Mereka coba tenang dan mulai membuat mie instan. Namun seketika, Ardi teringat ucapan Mas Doni yang mengatakan kalau mereka disuruh melihat lekukan di atas bibir. Kalau nggak ada lekukan, itu tandanya tiang alus. Sedangkan mereka bertiga baru sadar kalau Mas Doni dan teman-temannya sendiri tidak punya lekukan di bibir mereka. Mungkin karena saat itu suasananya terlalu asik dan membuat 3 sekawan ini tidak menyadari hal tersebut. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah sebuah foto mereka bertiga saat di puncak dan difoto oleh Mas Doni. Andai kalau Mas Doni dan teman-temannya adalah tiang alus, lalu yang memfoto mereka itu siapa? Gara-gara memikirkan hal itu, 3 sekawan ini langsung masuk ke dalam tenda saat mie instan mereka sudah siap. Rasanya tangan mereka tremor sampai nggak kuat mengangkat sendok yang mereka pegang karena saking takutnya. Hendy dan Ardi tiba-tiba meneteskan air mata. Tiar bingung dan mencoba menenangkan dengan cara mengajak kedua temannya ini untuk berdoa bersama supaya mereka selalu diberikan keselamatan dan bisa segera untuk turun. Waktu sedang makan sambil ditemani perasaan harap-harap cemas, dari luar tenda ada suara bapak-bapak yang teriak memanggil nama mereka. Lalu ada seperti cahaya senter yang disorotkan ke arah tenda mereka. Dan salah satu bapak-bapak itu pun berkata, "Mas, kalian bertiga aman kan di dalam tenda? Ini kita mas, pihak keamanan." Mendengar hal itu, Tiar, Hendy dan Ardi langsung keluar tenda menghampiri bapak-bapak itu sambil menangis. Kejadian-kejadian yang mereka alami selama ini terlalu takut untuk mereka hadapi bertiga. Akhirnya setelah selesai makan, mereka bertiga langsung dibantu berkemas dan diajak turun malam itu juga. Karena harusnya malam itu mereka sudah dijadwalkan tiba di base camp, tapi kenapa tak kunjung datang. Makanya bapak-bapak ini pergi naik ke atas untuk mencari 3 sekawan itu. Karena feeling bapak-bapak ini tidak enak. Khawatir mereka dibuat nyaman stay di gunung dengan sosok-sosok misterius. Sehingga terjadilah kejadian-kejadian seperti orang hilang dan lain-lain. Karena biasanya kerap terjadi hal seperti itu.
Bahkan tiga sekawan ini saat turun gunung aslinya masih parno dengan bapak-bapak itu. Takutnya bapak-bapak ini adalah seperti pendaki yang selama ini mereka jumpai selama di gunung. Melihat mereka bertiga khawatir, salah satu dari bapak-bapak itu berbicara kepada mereka bertiga. "Tenang mas, kita ini manusia, bukan tiang alus." Seketika mereka bertiga langsung dibuat merinding sejadi-jadinya. Mereka tidak merespon apa-apa dan hanya berzikir dalam hati. Sampai kurang lebih 7-8 jam perjalanan turun, tibalah mereka di base camp. Saat itu dini hari dan mereka diminta untuk istirahat saja dulu di base camp sambil disuguhi teh hangat. Barulah di situ tiga sekawan ini bertanya soal pendaki yang naik di tenggang waktu mereka saat masih di atas gunung. Dan ternyata bapak-bapak ini bilang kalau tak ada pendaki-pendaki yang naik sampai ke Lembah Kidang. Rata-rata mereka di pos 3 kop-kopan dan langsung turun lantaran kabut tebal yang tiba-tiba saja datang. Akhirnya para pendaki lainnya memutuskan ngecamp sementara di Pet Bocor. Makanya bapak-bapak ini heran bagaimana bisa mereka bertiga bisa lanjut ke atas dengan situasi kabut setebal itu. Siapa yang menuntun mereka? Tiga sekawan ini seketika syok dan tidak menjawab apa-apa pertanyaan dari bapak-bapak itu. Mereka pun lalu diajak ke rumah salah satu porter dan disuruh untuk istirahat di sana saja. Setidaknya itu sedikit bisa menghibur hati mereka yang sedang menghadapi segala keanehan selama mendaki kemarin. Sebenarnya hal itu bukanlah kali pertama bagi Tiar, karena Tiar pernah solo hiking dan itu jauh lebih wow daripada waktu itu. Akan tetapi pengalaman ini merupakan kali pertama bagi kedua teman Tiar yang baru saja pertama kali mendaki ke Gunung Arjuno, karena Ardi dan Hendy sama sekali belum pernah mendaki ke Arjuno. Sekalinya mendaki justru langsung mendapat pengalaman tidak terlupakan waktu itu. Keesokan paginya setelah sarapan, tiga sekawan ini akhirnya pamit pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan alhamdulillah mereka pun selamat sampai tujuan. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang masih setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Jangan lupa support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman selalu update saat channel ini upload video terbaru. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.